Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, ya. Pada hari ini saya akan coba kita berbagi ya, sharing ya. Ya, ini adalah sebuah kehidupan. Nah, mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran daripada video ini. Video yang sangat singkat ini, dan video ini ya ada di sebuah pengajian ya, tapi kita tidak melihat agamanya apa dan siapa dan lain sebagainya. Yang penting kita di sini adalah pelajaran kehidupan yang setiap orang dihadapi ya. Ya, saya akan menjawab dari segi perspektif agama Hindu, dari pandangan agama Hindu ya. Oke, silakan menyaksikan video berikut ini. Saya mau nanya, boleh nggak saya membenci ibu kandung saya yang telah melahirkan saya, tapi beliau meninggalkan saya sejak saya umur 3 tahun sampai sekarang saya 31 tahun. Ya, dirawat oleh nenek saya dan uak saya. Saya hanya tahu nama ibu saya di rapot SD saya. Sekarang saya juga telah menjadi ibu. Anak saya 3. Semoga lewat kajian ini ada yang tahu keberadaan ibu saya. Hanya bolehkah saya membenci beliau karena telah meninggalkan saya. Beliau kabur meninggalkan anak-anaknya. Nah, setelah kita menyaksikan video ini, ya, sekali lagi cukup tertarik juga untuk membahas masalahnya Mbak ini ya. Kita tidak melihat dari segi agama ya. Maksudnya, dia ini saya ambil karena agamanya dia ini, agamanya itu dan lain sebagainya ya. Kita hanya membahas dari segi kemanusiaan dan dari segi perspektif pandangan dari agama Hindu. Nah, di sini dalam sebuah pengajian ya, ada seorang ya ibu muda yang dia mempunyai kegundahan, kegelisahan bahwa dia selama dari umur 3 tahun sampai umur 31 tahun ya, sekarang dia sudah menikah juga, punya anak 3. Nah, sejak dari umur 3 tahun ditinggal oleh bapak ibunya ya. Jadi dia masih kecil 3 tahun, kakaknya umur 5 tahun, dan ya anak sekecil itu pada waktu itu ya mungkin nggak tahu apa-apa ya. Ya bahkan ya mengerti pun nggak sama sekali ya. Nah, untung masih ada neneknya yang merawat dia ya sampai besar ya. Nah, di sini dia bertanya, apakah saya boleh membenci ibu saya? Nah, ini apa ya, secara kemanusiaan ya, secara psikologis ya mungkin ya itu tidak disalahkan, bahwa membenci adalah memang setiap manusia, setiap insan itu ada segi positif dan segi negatifnya ya. Ada sifat-sifat benci, iri, dengki ya. Kita mempunyai dalam agama Hindu, ini saya dari segi perspektif agama Hindu ya, bahwa di dalam agama Hindu itu ada yang namanya itu sifat sadripu, 6 musuh yang ada dalam diri kita ya. Ada juga saptotimira ya, 7 kegelapan yang ada dalam diri kita ya. Ya, sifat-sifat buruk itu ya, marah, dengki dan lain sebagainya, terutama benci ya. Nah, secara psikologis ya memang karena si mbaknya ini ditinggal sejak kecil ya, tentu dia akan bertanya-tanya ya, orang lain punya orang tua ya, bapak ibu selalu mengasihi menyayanginya, kok dia nggak ada orang tuanya. Nah, dia pasti akan bertanya-tanya, sehingga dari informasi-informasi yang dia dapatkan ya, jadi terekamlah di dalam pikirannya bahwa dia disia-siakan oleh kedua orang tuanya, bapak ibunya ya. Sementara ibunya sudah menikah, bapaknya juga sudah menikah ya. Nah, di sini dia akan akhirnya akan timbul rasa benci yang begitu mendalam ya. Karena ini mungkin dari input masukan-masukan dari orang-orang di sekitarnya yang negatif, sehingga dia
di pikirannya dia akan selalu berpikir negatif, sehingga timbul akan rasa kebencian yang luar biasa, ya, tertanam di dalam diri. Sehingga dia, katakanlah dia dari umur 3 tahun sampai 31 tahun, berarti selama 18 tahun dia, ya katakanlah anak 3 tahun kan nggak mungkin ya, dia ada rasa benci, dendam dan lain sebagainya ya. Mungkin setelah dia mengalami masa remaja ya dan lain sebagainya, itu pun mungkin karena dia juga dibully ya, diledek atau sama lingkungannya, teman-temannya, sehingga dia ada timbul rasa benci. Begitu bencinya ya. Nah, kalau dari segi agama Hindu, pertanyaannya ya yang tadi, bolehkah saya membenci ibu saya? Nah, jawabannya adalah tentu dari segi agama itu tidak boleh ya. Kita sebagai manusia ya. Nah, di dalam agama ini adalah kaitannya dengan hukum karma ya. Nah, hukum karma ini ya ada karma baik, subha karma, ada asubha karma, karma yang tidak baik. Dan satu ada lagi karma ini, akibat baik dan tidak baik ini yaitu hutang karma ya. Nah, di dalam hutang karma inilah yang menjebak kita akan datang ke dunia ini untuk menjalani kehidupan ini ya. Setelah selesai kita kembali lagi ke alam di sana dan begitu lagi, lahir lagi. Karena di dalam agama Hindu ya, di Bhagavad Gita sudah dikatakan ya, di kitab suci Bhagavad Gita sudah dikatakan bahwa sesuatu yang hidup pasti akan mati. Yang mati pasti akan hidup ya. Jadi selalu begitu ya, siklus lingkaran reinkarnasi itu ya, samsara ya. Nah, dalam agama Hindu bahwa kita justru disuruh untuk selalu mengembangkan sikap kasih, sikap prema ya. Karena di dalam diri kita ini ada yang namanya itu Atman, adanya itu roh suci, yaitu bagian terkecil percikan dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu adalah cahaya yang maha kasih ya. Dia cahaya yang yang maha luas, dan dia adalah perwujudan daripada kasih ya, perwujudan daripada Tuhan. Nah, disinilah diperlukan ya masukan-masukan dari orang-orang yang positif, berpikir positif ya. Karena apa? Pikiran ini adalah akibat daripada segalanya ya. Ada istilah yad bawam tat bawati. Apa yang kau pikirkan itulah dirimu. Apa yang kau pikirkan ya demikianlah dirimu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di dalam kasusnya Mbak ini bahwa dia sangat membenci ibunya, padahal dia sendiri juga sudah dewasa dan punya anak 3 ya. Nah, di sini memang karena sudah tertanam beberapa tahun itu sifat rasa kebencian itu, sehingga dia susah untuk berdamai dengan dirinya, berdamai dengan kedua orang tuanya yang telah menyengsarakan atau menyia-nyiakan dia sejak dari kecil ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan karma, ya memang sudah begitulah jalannya, karena memang ini kita kita hidup di dunia ini bukan karena kita yang memilih, tetapi ini akibat daripada karma kita. Karma di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang masa lampau kita ya, kita tanpa kita sadari. Karena bahwa di dalam agama Hindu bahwa pada waktu kita hadir di dunia ini itu sudah ditentukan oleh karma-karma kita, bukan kita yang milih ya. Saya dengar ada penceramah yang mengatakan, ya, kita bisa milih siapa nanti akan menjadi anak kita, siapa akan menjadi orang tua kita, siapa akan menjadi teman kita, menjadi istri kita, menjadi saudara kita, ya. Itu kalau itu sepenuhnya tidak benar. Karena kalau itu kita bisa milih, ya tentu orang akan milih di tempat yang orang yang
akan hidupnya menyenangkan di dunia ini, atau dia menjadi orang kaya, ya, atau misalnya, oh saya memilih di keluarga yang akan menjadi raja di dunia ini, atau saya akan memilih orang yang akan menjadi presiden di dunia ini, atau yang menjadi konglomerat, ya, pasti akan kita memilih yang uh, membuat hidup kita enak di dunia ini, gitu, ya. Jadi kita nggak bisa memilih, karena ini adalah justru karena hutang karma ini pada saat kehidupan kita di masa lampau ini, makanya kita bertemu lagi di dunia ini. Dan itu pun juga kita tidak bisa untuk apa? Oh, saya nggak mau dengan ini. Oh, saya menyesal dengan dia. Ya sebaiknya emang kita harus ikhlaskan, kita harus legowo, karena itu adalah kita harus melunasi hutang-hutang kita pada masa lampau di kehidupan yang sekarang. Ya. Nah, kembali kepada kasusnya Mbak ini bahwa ya pada waktu masa kecil dia sudah ditelantarkan, ya, disia-siakan, ya, untuk masih ada nenek yang memberikan kasih sayang kepada dia sehingga dia menjadi orang yang apa dewasa, orang yang sudah ya mempunyai keluarga, ya. Nah, ini juga kembali kepada kaitan dengan karma, ya. Nggak kita nggak bisa, kan kadang-kadang kita protes sama Tuhan, ya Tuhan kok saya begini, oh ya Tuhan kok saya sama dia, oh ya Tuhan kok saya ketemu dia, dan lain sebagainya, ya. Kita nggak bisa protes karena ini adalah akibat masa lampau, ya. Nah, si mbaknya juga masih bersyukur bahwa ya apapun, sebesar apapun mereka membenci kita, menghina kita, ya, menyia-nyiakan kita, menelantarkan kita, ya sebaiknya kita ya harus berdamai dengan diri kita sendiri dan harus berdamai dengan orang lain, sehingga kita, pikiran kita dan badan kita tidak terbebani oleh hal-hal yang buruk, ya. Ibaratnya kalau pikiran ini, ya, kalau ibaratnya kayak knalpot motor, ya, kalau itu terus disumpul ya dengan lumpur, ya, nah dia lama-lama tidak akan bisa bunyi, dia pasti berbek-berbek bunyinya, ya. Nah itu harus dia selalu dalam kondisi bersih sehingga dia suaranya akan lancar. Sama seperti kita, kalau pikiran kita selalu dicekoi dengan, dimasuki dengan pemikiran-pemikiran kebencian, dendam, iri hati, dongkol, marah, dan lain sebagainya, ya itu akan merusak, ya, tubuh kita secara keseluruhan. Itu akan dapat menimbulkan penyakit. Karena apa? 90% penyakit itu akibat daripada pikiran kita, ya. Kalau hal-hal yang lain eksternalnya itu adalah ya sekitar 15%, 10%. Tapi sebagian besar akibat daripada pikiran-pikiran kita, ya. Jadi makanya dalam Weda, sorga dan neraka itu adalah akibat daripada manas kita, pikiran kita, mind kita, ya. Nah, jadi kembali lagi ke kasus tadi, ya mungkin saya berharap mudah-mudahan ya tidak semua orang mengalami problem seperti mbaknya, ya. Ya, saya berharap ya itu seperti tadi jawabannya adalah tidak boleh kita membenci orang tua, ya, apalagi orang tua, ya. Bagaimanapun salahnya, ya, bagaimanapun dia telah menyia-nyiakan hidupnya anaknya ini, ya, ya tetap kita mendoakan agar orang tuanya selalu sehat, bahagia, ya, dan lain sebagainya, ya. Bagaimanapun dia punya andil, ya, untuk Anda lahir di dunia ini. Tanpa ibu Anda, ya Anda nggak bisa lahir di dunia ini, ya. Melalui apa Anda lahir? Kan melalui rahim seorang ibu, seorang perempuan, ya. Ya, memang itu hal yang sangat sulit yang harus dialami, ya. Tetapi ya kita harus berdamai, ya. Kita harus, ya, itu adalah perjalanan hidup, ya, yang ya bab 1 sudah terlewati, bab 2 sudah terlewati, ya, untuk mungkin sampai di penutup, ya, harus dijalani dengan legowo. Ya, ibarat buku, ya. Hal yang paling
terbesar dan terbaik yang kita lakukan di dunia ini adalah memaafkan, ya. Memaafkan adalah kebaikan yang luar biasa, ya. Meminta maaf adalah kebaikan yang luar biasa, ya. Memaafkan dan meminta maaf itu adalah tindakan yang luar biasa, ya. Jadi justru kalau kita sering memaafkan, itu akan melapangkan perjalanan hidup kita, ya. Jadi saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia, ya. Om samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu, samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.